Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kanda. Ya sahabat sekalian, hari ini saya akan membuat satu konten khusus spesial buat sahabat-sahabat sekalian. Nampak di hadapan Anda, ini adalah sebuah peralatan untuk saya di lapangan mengambil gambar untuk kepentingan konten di channel saya. Dan ada satu hal yang saya sampaikan, bahwa kenapa saya bikin konten ini, karena banyak teman-teman yang menanyakan perangkat apa yang digunakan dan seberapa biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan konten. Oke, saya akan jelaskan semua peralatan ini. Simak dan kemana-mana bersama Kak Kanda Indonesia. Mantap. Mohon maaf, saya ambil gambar di garasi ya. Tuh backgroundnya ada peralatan mancing. Nah ini alat mancing ini sering saya bawa ke luar kota nih. Saya sengaja pakai paralon supaya kuat ya. Oke, inilah sahabat-sahabat alatnya, nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Dari mulai tripod ini ya. Anda silakan disimak aja dulu semua peralatan nih. Sepintas kita akan foto dulu ya, atau ambil gambar supaya Anda bisa tahu. Nanti satu persatu akan saya perjelaskan ya. Akan saya jelaskan satu persatu berikut harganya ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa harganya nih, karena sudah sangat lama saya lupa ya harganya, takut lupa ya. Jadi nanti mohon dimaafkan kalau harga nanti saya salah ya. Saya akan sampaikan perkiraan saja. Oke ya, banyak sekali itemnya. Oke, jangan lihat ke sini ya, ini peralatan saya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan bahas persatu. Pertama untuk kamera yang saya pakai ya. Kamera yang saya pakai pertama tentu HP ya. Ini HP ya. Saya menggunakan HP ini Samsung Note 10 ya. Oke, saya menggunakan Note 10 dan ada lagi juga ini kamera yang saya pakai ini. Ini adalah pakai iPhone ya, yang tadi saya ambil gambarnya. Ya, dan satu lagi saya juga menggunakan HP ini. Nah ini HP Oppo ya. Ini ada fungsinya sahabat sekalian. Ya, ini untuk kamera pengambilan gambar. Lalu juga ada ini, ada EOS M3 ya. Ini juga suka saya pakai ya. Dulu ya. Ini juga ada Canon untuk pengambilan gambar itu EOS 550 Delta. Ya. Berikut ini juga ada lensanya ya. Ini sebenarnya lensanya untuk yang 50D ya, tapi saya digunakan di 550D ya, karena saya suka dengan 550D. Ini zaman dulu ya, ini mungkin udah 10 tahun yang lalu ya. Atau mungkin ya atas 10 tahun yang lalu lah. Nah, ini juga, ini bawaannya nih saya. Sebab sekali ini bawaan dari sini ya, bawaannya. Nah ini untuk yang makronya nih. Ini lensa yang makro. Ya. Oke, untuk gambar, untuk pengambilan gambar ini ya, kamera ini sama kamera ini sudah tidak saya gunakan ya, karena itu zaman dulu ya. Sementara yang saya gunakan adalah ini, itu HP ini plus yang saya gunakan ini yang pakai iPhone ya. iPhone saya menggunakan iPhone 14 Pro Max ya. Oke, jadi ini untuk pengambilan gambar. Ya, berikutnya sahabat sekalian, untuk pengambilan gambar juga ada saya menggunakan GoPro ya. Ini GoPro ada dua, ada GoPro 8, ada GoPro 9. Ini sama saja sebenarnya. Cuma kalau GoPro 9 di sini kita bisa melihat gambar di sini di depan seperti selfie ya. Nah, ininya sama sih, ukurannya sama tuh ya. Kalian bisa lihat ya. Kenapa saya butuh dua? Ini karena saya butuh yang versi selfie-nya. Kayak ini nih. Jadi kita bisa melihat yang selfie-nya di sini, gambarnya muncul di muka ya, di layar. Nah, buat apa GoPro? Ini GoPro saya gunakan karena saya suka mancing. Ini untuk melihat gambar ketika ikan sedang ada di bawah ya, di bawah laut ya, atau di bawah air, di dalam air, sehingga saya bisa mengambil gambar di dalam air. Itu saja sih kepentingannya. Dan juga untuk kelebihan GoPro, ini dia punya kemampuan stabilizer yang kuat ya. Kalau saya lari, bersepeda atau apa, ini dia goncangannya kuat ya. Jadi stabil dalam kamera ya. Dalam gambarnya nanti akan sangat stabil. Ya, oke, aduh ini nyala ya. Oke, lalu untuk pengambilan gambar berikutnya saya menggunakan drone ya. Drone di sini ada kameranya di sini sebenarnya, ini kameranya ya. Ini untuk pengambilan gambar di atas ya, yang selama ini saya gunakan untuk jalan tol ya, atau titik tertentu yang membutuhkan pengambilan gambar di udara ya. Kenapa saya ada dua? Ini saya salah beli yang satu ya. Ini dulu saya tidak tahu, ini mini ya. Jadi drone mini namanya. Drone mini mana? Nah ini ya. Nah ini drone mini ya. Nah, ini ternyata
jangkauannya kurang bagus. Jadi saya sarankan Anda jangan beli ini ya. Ini saya gagal karena waktu awal-awal ada drone saya beli ya. Ini harganya sekitar dulu ya 5 juta ya dulu ya. Nah, ya saya sarankan yang ini ya. Ini yang mini 2 ya. Nah, ini yang mini 2 ya. Kalau yang mini 2 ini bagus ya. Daya jangkaunya sekitar 2 kilo sampai 3 kilo lah ya. Ini bagus. Ini harganya sekitar 9 juta ya. Oke, ini 9 juta. Ini sekitar 5 juta dulu ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Tadi saya kan bilang mau bicara masalah harga ya. Lalu yang kedua untuk kamera ini HP ini saya beli dulu Samsung ini 9.800.000. Kalau yang ini 3.500.000 ya. Lalu untuk yang iPhone ini yang saya pakai ya iPhone 14 Pro Max 23 juta ya. Lalu untuk ini ya EOS M3 ya. Ini dulu saya berapa ya? 9 atau 11 saya lupa lagi. Kalau ini masih ingat nih, ini sekitar 5.600.000 ya yang ini yang EOS 550 Delta ya. Oke, lalu untuk drone tadi udah ya. Ini sekitar 9 juta, ini sekitar 5 juta. Nah, GoPro ya. GoPro ini yang baru yang versi 9 ini sekitar 5.500.000. Ini juga dulu saya sama sekitar 5 juta ya. Mungkin ini sekitar 6 juta lah dengan perangkat yang lainnya ya. Jadi ini alat pengambil gambar ya, sudah fix ya. Jadi ada satu GoPro ya, ada GoPro, ada HP, ada kamera dan ada drone. Oke, itu ya harganya, silakan Anda bisa dicek ya ke Tokopedia ya atau apapun ya. Sahabat sekalian, berikutnya peralatan pendukung. Ini saya ada tripod ya, tripod yang kecil ini harga sekitar 500 ribuan ya. Lalu yang besar ini sekitar saya berapa lupa ya, 800 1 juta saya lupa lagi. Ya sekitar segitulah ya, tidak lebih dari 1 juta ya. Pendatang berikutnya ini juga ada gimbal. Saya juga gimbal ini lupa nih, ini gimbal bekas saya gunakan dulu untuk kamera ya. Namun akhirnya saya tidak saya gunakan. Nanti saya jelaskan kenapa saya sampai beli banyak ya. Ini nanti saya jelaskan. Lalu berikutnya alat pendukungnya ini saya untuk nge-backup data, ada hard disk ya. Ini ada SSD dengan kapasitas 1 tera. Ini saya untuk nge-backup gambar-gambar atau video yang bagus ya, terutama yang drone waktu ke peliputan jalan tol kemarin ya. Lalu di sini ada alat untuk mengkopikan data ya. Biasa ada konverternya ini ya untuk Type C ya, lalu juga untuk iPhone ya. Ini juga sama ya untuk nge-backup dari memori ya. Karena dari GoPro dipindahkan nanti ke HP, nanti diedit di HP ya. Lalu kalau ini sih peralatan GoPro ya. Nah, ini kayak ditempel ke helm gitu kan, atau di alat pancing dan sebagainya. Ini untuk biasanya untuk live ya. Saya ini menggunakan mikrofon ya. Ini mikrofon yang yang wireless ya. Nah, berikut ini juga yang mic ya, pendukungnya lainnya. Ini juga sama, saya pakai Saramonic ya. Ini yang kemarin dikomplain lah teman-teman, kenapa saya nggak pakai Saramonic. Saya nggak suka, jujur saja. Ini pun saya kemarin dihadiahi oleh anak saya, karena katanya itu hanya komplain masa nggak dikasih gitu kan, masa nggak dipakai. Akhirnya anak saya ngasih ini Saramonic ya. Ini pendukung lainnya baterai saya ada 5 semuanya, karena untuk di laut saya perlu waktu yang lama sehingga perlu ada cadangan ya yang luar biasa. Kalau ini kabel-kabel ini digunakan untuk mikrofon ya. Nah, ini yang kecil ini untuk Saramonic, ini nyambung ke sini ke Saramonic, dan ini juga saya kurang begitu familiar ya, kurang begitu suka gitu maksud saya. Ini tongsis ya, ini untuk di laut ya. Saya kalau lagi mancing ikan ini kan bisa dipanjangin ya sampai 1 meter nih. Nah, ini saya gunakan juga untuk ngambil gambar ikan ketika ikan ada di laut, maka saya dimasukkan ke situ. Berikutnya ini ada lensa ya. Ini saya juga gagal. Nah, ini lensa, ini adalah lensa kamera ya. Nih tuh. Lensa untuk HP. Ya, jadi saya ini HP Samsung yang Note 10 saya pakai ini. Ini bisa mengambil sampai 90 kali. Sampai 60 kali ya. Ya, Anda bisa lihat ini sampai 60 kali ya telezoomnya ya, telefotonya. Jadi ini bisa diambil gambar jarak jauh. Oh, mantap ya. Oke, ini harganya saya lupa lagi, sekitar 1,5 juta atau 2 juta saya lupa lagi. Ya. Berikutnya ini MacBook ya. MacBook saya ini udah agak lama sih, udah 3 tahun ya. Saya lupa lagi harganya berapa ya, 16 atau 22 saya lupa lagi. Saya lupa lagi. 16 lah ya, 16 lah ya. Oke, terakhir ini buat apa? Ini adalah untuk alat ukur sahabat sekalian. Ini ketika saya mengukur kecepatan kereta cepat ini pakai ini ya. Jadi ini untuk mengukur sebuah benda yang bergerak di atas minimal berapa kecepatan saya lupa lagi.
Nah ini maka dia akan bisa ditembak ya di atas 30 km per jam kalau nggak salah. Yang di bawah itu dia tidak bisa mendeteksi ya, harus di atas itu. Dan maksimal ini 350 km per jam. Ini yang saya gunakan kemarin untuk ngetes kecepatan kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, itu saja barangkali sahabat sekalian. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya sampai sebanyak ini. Oke, mantap. Tadi sudah saya sampaikan sahabat sekalian perangkat-perangkat dari mulai alat pembantu ya, tadi alat bantu untuk mengkopikan atau memindahkan data. Lalu di sini ada kamera ya, baik untuk pemberian udara, drone, lalu juga HP, lalu juga kamera lensa ya, kamera dan lensa, dan berikut juga dengan GoPro ya, dan juga alat-alat yang lainnya. Nah sahabat sekalian, kenapa saya sebanyak ini? Ini sebenarnya mungkin saya dikatakan kecelakaan ya sejak saya ngonten. Jadi ini bagi teman-teman yang baru melihat, oh ternyata sampai harganya sampai semahal itu. Oke, sebelum ke sana saya akan menceritakan kenapa ini saya drone 2. Pertama, saya salah beli. Makanya kenapa ini penting saya bikin konten supaya Anda tahu. Saya kasih tahu, Anda jangan beli ini ya, yang mini, karena ini untuk yang mini ini hanya berlaku untuk paling sekitar 30 meter. Kalau ini bisa 2 kilo gitu. Nah itu. Jadi memang harga berbeda ya. Ini harga sekitar 5 juta, sekitar 3,5 juta atau 5 juta, saya lupa lagi. Ini sekitar 9 juta atau 10 jutaan. Itu saja bedanya. Jadi saya kecelakaan. Jadi saya coba-coba. Lalu yang kedua, dulu saya beli ini ya. Sama ya, beli kamera yang ini ya. Nah, ini ya kan, beli kamera ini ya. Nah, waktu itu apalagi rame-ramenya, ini mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya. Saya pakai makro juga dan sebagainya ya. Lalu juga saya sampai pakai yang ini juga kan. Nah, ini. Jadi ternyata ini pun saya gagal ya. Saya gagal. Ya akhirnya saya waktu itu ketika sudah menggunakan kamera ya, karena waktu itu masih masa-masanya sedang belajar, akhirnya saya beli yang katanya ini untuk yang nge-vlog ya. Pakai ini. Nah, kan pakai ini. Bahkan saya ada 2 ya, ada Canon sama Sony, cuma Sony dipakai sama anak saya. Ini yang tipe EOS M3 ya, M3. Oke, kita dan istirahat dulu bersama Kakanda England Indonesia. Mantap. Ya baik sahabat sekalian, kita dilanjut tentang kamera yang tadi, yang Canon M3 ya, yang ini. Ini memang sangat bagus, sangat simple ya, karena ini kecil dan kita bisa melihat layar di sini. Dan ini sangat ringan ya, jadi kalau dibawa kemana-mana ini sangat nyaman. Nah, lalu kenapa saya sekarang ini sudah nggak dipakai? Ini masih berfungsi sahabat sekalian, masih bagus ini. Ya. Ini permasalahannya adalah kesimpulan aja. Jadi ini harus digendong gitu, tidak masuk ke saku gitu. Jadi saya harus kemana-mana segini. Terus kelihatan kita sebagai kameramen, saya tidak suka ini sebetulnya kameramen atau tukang foto atau tukang video, saya nggak suka lah gitu. Jadi kalau pakai HP kan nyaman. Nah itu saya pertimbangkan kenapa saya nggak pakai ini. Dan karena memang saya bukan profesional di bidang ini, makanya saya tidak bisa menyalahkan ini juga ya. Mungkin setiap orang punya kebiasaan lah ya, atau kenyamanan tentang alat-alat yang digunakan. Oke, jadi untuk yang Canon ini EOS 550D sama EOS M3 EOS M3 ini jarang saya gunakan ya. Bahkan ini sudah lensa sudah saya ditambah juga kan gitu. Ini yang lensa yang 50D ya. Oke. Nah, berikutnya GoPro ya. Ini GoPro. Ini kenapa saya ada 2? Ini sebenarnya yang satu ini sudah patah ya. Ini permasalahannya itu saja. Ini sebenarnya GoPro yang 8 ini sudah cukup nih. Sudah sangat cukup bagus nih ya. Cuma ini patah ini ya. Jadi penutup baterainya, nah ini sudah patah, gitu ya. Jadi kalau saya masukkan harus begini. Ini khawatir sudah tidak bisa lagi masuk ke bawah air. Itu aja sih permasalahannya kenapa saya diganti ya. Jadi ini bukan kecelakaan, tapi ini memang sudah jasanya sudah luar biasa, sudah menghasilkan uang banyak ini. Oke, segini ini baru ya. Ini baru sekitar 3 bulan ya. Ini baru yang 9, dan ini memang saya butuh untuk kalau saya selfie begini ya, maka gambarnya ada di depan. Ini kelebihan yang GoPro. Nah lalu GoPro apa kelebihannya? Ini GoPro lalu dengan drone ya, sama HP ya, terutama HP yang iPhone ya, yang iPhone 14 Pro Max, dia punya stabilizer yang kuat ya. Kalau saya ngambil gambar sambil bergerak, itu hasil gambarnya itu lembut ya, hasil gambar itu lembut. Permainan saja di situ. Nah makanya kenapa saya tidak suka ini, tidak suka pakai kamera. Nah sehingga saya harus pakai ini stabilizer. Jadi kebayang kan kalau saya ke lapangan selalu bawa ini, selalu bawa ini gitu. Jadi tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Jadi kalau ini harus betul-betul adem gitu kan, harus tenang gitu selama gambar, harus betul konsentrasi ya. Kalau pakai GoPro atau kalau pakai
iPhone atau HP ya yang memiliki stabilisasi yang bagus, itu kita cukup ngambil gambar itu dengan bergerak pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi ketika saya ngambil gambar tinggal pijit langsung bergerak gitu kan. Nah itu dia gerakannya itu lembut ya, seperti menggunakan gimbal gitu. Oke, untuk kemilan kamera ini. Lalu kenapa saya HP ada 3? Nah ya, ada Oppo, ini Oppo A43 kalau nggak salah. Lalu ini Note 10. Ini Note 10 bukan berarti saya kok kenapa sih sebanyak itu. Ini udah rusak. Jadi karena ini sering di copy data ya, ketika saya ngambil gambar lewat GoPro atau lewat drone ya, atau lewat apapun, nanti dieditnya saya pakai HP ya. Nah, ketika sering pasang cabut ya, ternyata koneksi ke Type-C-nya ini sudah tidak nyambung, khusus untuk mengkopikan data. Tapi kalau dicas ini jalan ya. Jadi ini tidak bisa berfungsi sekarang, ini hanya untuk menelepon sama untuk ngambil gambar. Nanti gambarnya saya dikirimkan menggunakan sistem ya, apakah masukkan ke cloud ya atau apapun nanti atau ke Google Drive ya. Jadi ini permasalahannya itu saja ya, bukan karena saya boros ya. Nah, sehingga memang jadinya penambahan ya. Sebenarnya dengan ini pun udah cukup ya, dengan Oppo yang saya ini harga 3,5 juta. Berapa nih? Apa 3 kalau nggak salah? Atau 46? Ya pokoknya yang penting ini memiliki resolusi yang bagus ya untuk HP. Oke, lalu ini lensa. Ini buat apa? Ini ada sejarahnya. Saya waktu itu ketika ngambil gambar dengan HP ini ya, sebelum saya punya iPhone, ini hanya kapasitasnya kan ini hanya 9 kali ya. Kalau untuk ngambil gambar, sementara ini 60 kali. Jadi ini bisa ngambil gambar yang sangat jauh. Ini telek ya. Nah, lalu kenapa ini nggak saya pakai di HP? Ini sebenarnya bagus. Ini permasalahannya goyang dikit saja, gambarnya langsung bergerak. Jadi gerakannya sangat cepat, sehingga untuk ditonton ini nggak nyaman. Jadi ini idealnya adalah pakai tripod, HP diam, dan itu diam. Gitu. Malah, artinya ini tidak boleh bergerak. Gitu. Tidak boleh bergerak sama sekali. Kalau goyang dikit saja, gambarnya langsung bukan buram, apa namanya? Pergerakannya kurang bagus, tidak ada stabilisernya. Nah ini sehingga ini sudah jarang, sudah nggak dipakai malah. Oke, itu saja. Berikutnya nanti saya jelaskan perangkatnya. Berikutnya adalah perangkat pendukung yang tadi sampaikan. Saya di sini ada beberapa perangkat ya. Pertama adalah yang tadi untuk backup data ya. Ini untuk mengkopikan data ya dari flash disk ya, dari memori ya. Ini juga banyak tuh. Ada yang untuk ke HP, Type-C dan sebagainya. Dan ini adalah untuk jarak jauh ya. Kalau HP saya dipasang di jauh, ini untuk mikrofonnya. Ya, mikrofon saya ada 2, ada mikrofon itu sama yang lain lagi ada yang ini ya, yang Saramonic, yang ini yang hadiah dari anak saya, dan ini pun sudah jarang saya pakai ya. Nah kenapa? Karena mungkin saya yang kurang pengalaman atau tidak paham tentang alat ini. Suaranya itu seperti kalau kita bicara dengan masker gitu, jadi kurang begitu menggaung gitu, kurang begitu bagus. Kalau suara itu kurang nendang gitu, kurang nendang. Mungkin saya salah ya settingnya di sini. Karena memang saya dieditnya menggunakan KineMaster ya di HP ya, sehingga suaranya saya bisa membandingkan antara langsung sekarang pakai HP ya iPhone ini, lalu yang kedua dengan Saramonic saya bandingkan barusan, ternyata ini suaranya ini betul-betul seperti tertutup suaranya, tetapi memang jernih ya, jadi gangguan di luar itu tidak masuk ya. Itu kelebihannya Saramonic ya. Mungkin ini nanti akan saya pelajari dulu untuk Saramonic bagaimana kelebihannya atau bagaimana cara settingnya. Lalu yang kedua berikutnya adalah saya menggunakan, kalau ini ya yang tadi saya sampaikan, ini hanya alat untuk waktu saya konten ketika kereta cepat Jakarta Bandung ya, untuk nembak kecepatan. Ya ini sehingga saya menjadi populer di Cina nih ya, orang-orang Cina mengenal konten saya, YouTube saya itu gara-gara ini ya, karena saya mengukur kecepatan kereta cepat Jakarta Bandung, berapa sebenarnya kecepatan yang betul bergerakan kereta cepat ya ketika melintas di rel slam track ya. Berikutnya ini laptop hanya untuk alat mengkopikan saja ketika interkoneksi sebuah data yang susah, makanya alat terakhir saya menggunakan laptop. Ini tidak digunakan untuk edit ya teman sekalian, karena ini saya tidak menggunakan alat untuk mengedit foto atau video menggunakan laptop ya. Saya selama ini menggunakan aplikasinya menggunakan KineMaster. KineMaster saya menggunakan yang berbayar sahabat sekalian, karena saya sudah betul-betul yang asli ya, karena saya sudah dimonetize oleh pihak YouTuber. Oke, berikutnya itu saja paling perlengkapan. Ini seperti topi, sedikit aksesoris dari mulai rompi, baju, kaos, ya, termasuk juga stiker, ya,
ini saya digunakan untuk kepentingan di lapangan ya. Oke, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dan nanti kita akan simpulkan bersama Kakanda Angler Indonesia. Oke, baik saudara sekalian, pertanyaannya, apakah harus sebanyak ini? Apakah harus semahal ini? Tidak. Pengalaman saya tidak. Jadi begini ya, untuk teman-teman yang pemula ya, untuk pemula yang ingin menjadi YouTuber, Anda cukup menggunakan HP satu saja. Ya. Saya sekarang kemana-mana cukup menggunakan satu HP ya. HP-nya memang tergantung. Memang semakin mahal tentu ada kualitas ya. Biasanya resolusi sama stabilizer ya. Tapi dengan Oppo ini pun bisa ya, yang harganya 3,5 juta atau 3 juta ya, atau mungkin yang 1,5 juta ya, yang Redmi itu bagus ya. Yang penting resolusi ya, yang saya perhatikan. Jadi kenapa saya pakai HP? Karena saya ngambil gambar itu di lapangan, saya sambil jalan. Kebayang kalau saya bawa peralatan ini, ya kan? Sehingga itu tidak berfungsi ya. Jadi bukan berarti ini tidak saya gunakan, bukan. Tapi memang untuk level saya, karena saya juga masih pemula ya, masih ya baru 2-3 tahun sebagai YouTuber, alhamdulillah sudah dimonetize dan saya dicoba dimanage juga nanti dari pendapatan itu. Ini mungkin nanti untuk ke depan ya, untuk ke depan ketika saya betul sudah jadi profesional, sudah ahli fotografer, sudah ahli videographer ya. Kalau sekarang saya kan masih sambil jalan ya gitu. Oke, jadi sekali lagi pertama untuk teman-teman yang ingin bikin konten jangan ragu ya, karena kuncinya bikin YouTube itu adalah Anda harus mengupload video ya. Durasinya minimal kalau bisa 8 menit ya, maksimal 10 menit ya, jangan terlalu lama ya. Tapi sekarang ada lagi yang paling bagus ya, yang mulai bagus sekarang di YouTube juga ada short ya, cukup dengan 1 menit. Silakan Anda bikin, itu langsung diupload. Anda harus sering, tiap hari, rutin, 1 hari 1 ya, usahakan. Dan itu selama-lama nanti akan Anda tahu bagaimana kelemahan Anda dan apa kelebihan Anda. Kelemahan perbaiki, kelebihan pertahankan. Nah, itu yang selama ini saya pegang ya, karena nanti akan ada masukan. Kayak sekarang pasti ada yang komen ke saya, "Kang Anda ngomongnya jangan terlalu cepet." Itu saya karena gaya saya cepat itu juga lupa ya, selalu terlupakan untuk bicara lamban gitu ya. Lalu kalau Anda sudah bagus, sudah profesional, bahkan sudah mendapatkan dimonetize oleh pihak YouTube ya, Anda akan mendapatkan uang bulanan, silakan ya. Semakin mahal yang Anda gunakan, maka Anda semakin bagus. Semakin software yang Anda digunakan untuk editing, maka itu akan semakin bagus. Berikutnya Anda nanti belajar bagaimana cara mengedit ya, mengkombinasikan beberapa gambar sehingga nanti penonton itu akan nyaman ketika menonton video Anda. Oke, itu saja tips dari saya, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, Anda jangan berpikiran bahwa karena peralatan mahal sehingga video mahal. Bukan. Yang mahal adalah konten yang Anda buat ya. Konten semakin bagus, narasinya semakin bagus, objek semakin bagus, maka hasil itu akan semakin bagus. Media, HP, dan lainnya itu hanya alat pendukung saja. Oke, demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.